Faktor yang akan dihadapi ketika beriklan di Tokopedia adalah sepi pengunjung, nggak ada yang klik, dan nggak ada yang lihat. Padahal sudah pasang biaya iklan yang cukup besar dan sudah atur kata kunci yang sesuai. Nah, masalahnya di mana? Apakah di produknya, harganya, ataupun faktor lainnya? Di video kali ini saya ingin jawab dengan 15 strategi iklan di Tokopedia yang bisa teman-teman coba. Jadi silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi tips seputar iklan di Tokopedia. Kenapa saya bagikan tips iklan ini? Karena menurut saya ini bisa membantu dan insya Allah bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang lagi beriklan tapi malah mendapatkan sebuah masalah. Beberapa masalah yang akan dihadapi seperti sudah iklan tapi sama sekali nggak ada yang lihat. Terus sudah atur iklan juga tapi nggak ada yang klik. Sudah atur biaya iklan dan atur kata kunci yang sesuai tapi malah nggak muncul di halaman pencarian. Dan masih banyak lagi faktornya. Dan mungkin kalian juga bertanya, yang salah apanya? Produknya, harganya, atau iklannya? Nah, di sini saya akan jawab dengan ke-15 strategi iklan yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi sebelum ke pembahasan, di sini ada 3 poin yang perlu teman-teman garis bawahi. Yang pertama, kalau 15 strategi iklan ini hanya rekomendasi buat teman-teman yang lagi stuck iklannya. Stuck kalau misalkan iklan kalian itu persentase kliknya itu jelek. Nah, bisa menggunakan 15 strategi iklan ini. Yang kedua, di video ini saya hanya sharing atau berbagi pengalaman, bukan menggurui ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan cara beriklan dengan guru atau mentor kalian, bisa dikoreksi di komentar. Dan yang ketiga ingat, iklan ini untuk mendatangkan traffic ya. Oke, ini adalah 15 iklannya teman-teman ya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Di sini kita akan bahas semuanya. Tapi nggak dalam satu video. Di sini saya akan buat 2 video. Video yang pertama saya akan bahas dulu yang iklan non combo. Terus video yang kedua ataupun part yang kedua itu akan bahas tentang iklan combo. Jadi teman-teman silahkan pahamin dulu tentang iklan non combo. Kalau misalkan udah paham, udah ngerti ya, udah cocok, baru masuk ke bagian video yang kedua. Sebelum ke pembahasannya juga, di sini saya ingin menunjukkan sebuah hasil yang sudah saya praktekkan dari ke-15 strategi iklan ini. Nah, ini adalah salah satu hasilnya. Di sini saya mendapatkan persentase klik. Fokus di sini aja ya. Kalau misalkan kita lihat di pendapatan mungkin jauh beda sama mentor teman-teman ataupun guru kalian ataupun kalian ya penghasilan jutaan. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi saja teman-teman ya. Jadi dari hasil ini itu ada efeknya. Salah satunya itu mendapatkan persentase klik dan dalam pengeluarannya juga itu nggak rugi-rugi amat ya. Saya mengeluarkan hampir 170.000 dan pendapatan kisaran 344.000. Jadi nggak terlalu boncos lah ya teman-teman, masih ada profit gitu. Oke, di sini kita akan buat dulu sebuah studi kasus. Buat apa Bang studi kasus? Studi kasus ini biar teman-teman paham gitu, kenapa harus coba 15 strategi iklan ini ya. Oke, kita akan buat dulu sebuah gambaran teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 masalah ketika kalian beriklan Tokopedia. Yang pertama, iklan gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Yang kedua, iklan gak ada yang klik. Nah, terus yang ketiga, iklan gak muncul di pencarian. Nah, gimana solusinya? Bener kan? Pasti pertanyaan itu seperti itu. Gimana solusinya? Kayak gini teman-teman. Solusinya itu dengan iklan otomatis. Selanjutnya dilanjutkan dengan iklan produk. Nah, kayak gini. Yang diambil dari iklan otomatis itu apa, Bang? Kenapa harus solusinya itu kayak gini? Ini untuk toko yang baru ya. Nah, di sini saya juga lagi ngepraktekkan cara tersebut di toko yang baru ya. Salah satunya ini ya. Ini masih Paul Merchant dan masih bronze 1 teman-teman ya. Nah, di sini saya ngerunning semua produk yang ada di toko ini dengan iklan otomatis, biayanya itu 50.000. Ini udah jalan ya. Yang harus kita fokuskan di sini ada 2. Yang pertama, kita cari produk yang terbilangnya itu bisa muncul ke buyer teman-teman ya, ataupun ke audiens. Yang kedua, kita cari berapa sih biaya iklan yang perlu dikeluarkan agar produk itu bisa muncul di pencarian yang sudah diketik buyer. Yang pertama, kita cari dulu produknya. Nah, di sini kita akan lihat nih teman-teman ya, produk mana sih yang lagi banyak diminati. Gimana caranya Bang? Kalian lihat dulu di bagian pengeluaran, terus rata-rata biaya, bahkan sampai kliknya teman-teman ya nanti. Sini kita lihat dulu sampai bawah, apakah ada yang lebih. Di sini ada 400, 450, 1200,
350, 800, 2000, dan di sini ada 350. Oke, di sini udah kelihatan kan produk yang terbilangnya itu ini berpotensi nih kalau misalkan kita iklan ulang. Nah, ini ada iklan sandal ini teman-teman ya, dan yang ini potensi kalau misalkan kita iklankan. Kita lihat dulu nih berapa sih biaya iklannya gitu kan. Oke, kita akan lihat biaya iklannya itu kisaran yang ini 1.200, rata-rata biayanya itu 417. Ya, kita bulatkan 450. Dan yang atasnya itu berapa tadi? Kita lihat lagi 400. Nah, jadi 400 perak biaya iklan itu bisa muncul produk kita di halaman pencarian. Nah, kalau misalkan udah dapat kayak gini, barulah kita iklankan dengan iklan produk, teman-teman ya. Atau kalau misalkan bingung nih, di sini kurang efektif, kalian bisa pergi ke atas, terus di sini kalian klik yang bagian ini, terus klik yang bagian rata-rata. Nah, bahkan kelihatan tuh. Jadi beda ya, 397. Ini kita bisa pakai untuk bid kata kunci. Dan yang ini kita bisa pakai untuk biaya iklan produk ya. Jadi ada dua biaya, teman-teman ya. Oke, kalau misalkan sudah di sini kalian itu running ya. Misalkan udah dapat Di sini udah dapat biaya iklan ya, biaya iklan. Terus di sininya kalian itu udah dapat produk, teman-teman ya, yang akan diiklankan. Lalu di sini kalian itu langsung diiklankan ke bagian iklan produk. Tunggu sampai 5 atau 7 hari ya iklannya itu sampai jalan. Nah, kalau misalkan dari iklan ini itu kalian itu nggak dapat hasil alias boncos lah ataupun nggak ada yang klik gitu kan, masih tetap kayak gitu ya. Nggak ada klik kayak gini. Nah, barulah kalian di sini menggunakan strategi ke-15 iklan ini teman-teman. Nah, ini baru masuk. Kita rombak lagi produknya dan buat strategi yang bagus agar produk kita itu bisa muncul ke customer kita, teman-teman. Oke, kita akan langsung bahas iklan duplikasi produk terlaris. Ini udah saya bahas sebenarnya ya, tapi mungkin buat teman-teman yang baru join perlu dibahas lagi. Kita buat dulu sebuah gambarannya. Ini kayaknya udah paham kan? Kita lanjut. Iklan duplikasi produk terlaris. Kayak gimana sih maksudnya? Oke. Ini anggaplah halaman pencarian Tokopedia. Ini adalah search bar ataupun pencariannya ya. Ketika saya memasukkan kata sandal, harusnya produk kalian tuh muncul di sini semuanya. Iklan kalian itu ada di paling atas. Kan iklan itu ada bagian 1 kan, terus bagian 2 dan bagian 3 bahkan sampai bagian 4, teman-teman ya. Diusahakan produk kalian semuanya muncul di sini 1, 2, 3, 4, 5. Muncul di sini. Gimana caranya, Bang? Di sini kalian itu harus duplikasi si produk terlaris. Kita ambil dulu contohnya ada sih ya. Kalau nggak salah di sini saya sudah pernah duplikasi produk. Misalkan kayak gini ya, kita contohkan lagi teman ya. Kita akan duplikasi kurma aja ya. Gitu, kurma. Kita klik ini terus duplikasi produk. Nah, di sini si gambar pertama kita ubah ke gambar yang kedua kayak gini. Terus ini judulnya itu jangan sama. Usahakan harus beda. Contohnya yang premium kita hapus. Terus ini kurma nabinya itu biarkan kayak gini. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Untuk deskripsi biarkan. Dan untuk harga usahakan itu jangan 180. Kita anggaplah 181.000 kayak gini teman-teman ya. Ataupun pakai 99 kayak gini. Gak apa-apa ya. Ini contoh ya. Nah, kalau misalkan sudah tinggal disimpan teman-teman ya. Nanti itu akan langsung terpublish. Buat 5 produk duplikasi terlaris ya. Nah, kayak gini. Jadi kan semuanya itu sama ya. Terus kalau misalkan udah teman-teman ya, ini kalau misalkan udah diduplikasi, kalau misalkan saya contohkan nanti takut kebanet ya. Jadi kalau misalkan kalian mau duplikasi produk, jangan disekaligus,kan dalam waktu 1 jam. Harus ada jeda ya. Nantinya itu bakalan terkena moderasi kalau misalkan disekaligus,kan selama 1 jam. Nah, kalau misalkan sudah, kalian tinggal klik ke bagian iklan dan promosi. Terus di sini kalian pergi ke sini, pergi ke top ads teman-teman ya. Terus di bagian sini kalian langsung buat iklan baru. Di sini kalian bebas lah, namanya itu kurma contoh. Terus di sini, masih udah ada ya kayak gini ya. Terus di sini kalian masukkanlah kurma yang sudah duplikasi tadi. Mana ya tadi? Kurma, nah ini ya 1, 2 contoh ya. Terus kalian di sini bebas mau pakai cara iklan produk ataupun iklan kata kunci terserah. Tapi di sini saya suka itu menggunakan iklan produk. Kenapa? Karena iklan produk itu lebih efektif daripada iklan kata kunci untuk toko ataupun produk yang belum ada ulasan. Nah, di sini kita atur bidnya. Misalkannya itu tadi ya, kita dapatnya itu berapa tadi? 417.000 ya. Ya, kita bulatkan jadi 450.
Selanjutnya kita langsung iklankan. Nah, atau bisa juga satu produknya itu satu grup teman-teman ya. Jadi ada 5 grup iklannya. Nah, di sini nantinya kalau misalkan udah running ya, kita buka Tokopedia kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan udah running, produk kalian itu bakalan muncul ketika saya memasukkan kata kurma kayak gini. Kurma ajwa ya, contoh. Nah, ketika saya memasukkan dua kata kunci ini, maka akan muncul produk kalian di halaman sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelebihan dari iklan duplikasi itu apa bang? Kelebihannya itu yang pertama, bisa menurunkan iklan kompetitor. Jadi yang contohnya, iklan kompetitor itu ada di atas, kalian itu iklan duplikasi semuanya, maka iklan kompetitor itu akan ke bawah dan kalian itu bisa di atas. Kelemahannya apa bang? Kelemahannya kalian itu harus punya budget yang lumayan, karena semakin tinggi bid maka akan semakin memposisikan produk kalian itu di peringkat atas. Jadi ini harus benar-benar disesuaikan biaya iklannya ya. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua. Di sini ada iklan spam satu produk terlaris terbaru. Ini konsepnya sama teman-teman ya. Kalau yang tadi itu hampir produk yang satu ya, tapi gambarnya dibeda-bedakan. Nah, kalau ini semuanya gambarnya beda, teman-teman ya, dan harganya sama. Itu sama ya konsepnya. Terus yang kedua, iklan pack thumbnail ataupun iklan pancingan. Nah, ini kayak gimana, Bang? Yang ini kalau misalkan kita iklan nih kurma ajwa ya. Nah, si produk kita itu misalkan kita lihat dulu di sini. Ini produk yang posisi iklannya di atas itu yang mana nih? Misalkan yang ini, teman-teman ya. Nah, kita ambil nih si gambar ini, ambil terus harganya disamakan ya, samakan sedikit ataupun bedakan sedikit lah. Misalkan yang ini 81.200 ataupun 82.200, jadi bedakan sedikit ataupun bisa kurangi sedikit. Kalau dikurangi berarti kalian itu membuat sebuah trusted. Jadi di sini kalian itu bukan ngejar profit nantinya, tapi ngejar ulasan kayak gitu ya. Jadi bisa kalian pikirkan dulu. Terus kalau misalkan sudah, baru kalian iklankan. Nanti si iklannya itu akan berjejer di sini. Ini iklan kompetitor, ini iklan kalian dengan harga yang berbeda pastinya. Nanti kompetitor itu akan cek antara iklan ini dan iklan ini, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya untuk iklan thumbnail. Mungkin udah paham teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada iklan maraton produk terbaru. Nah, jadi iklan maraton itu kayak gini. Kalian kan upload produk ya, misalkan upload produk yang terbaru, kita ambil dari sini teman-teman ya contohnya. Nah, di sini ada sendal nih, ada sendal. Ini terbaru kan, masih 0 PO. Jadi, di sini kita itu membuat satu produk ini ya, satu produk ini itu agar PO-nya itu banyak selama 1 bulan. 1 bulan itu, si iklan itu jangan di stop, jangan diberhentikan. Karena tujuannya itu untuk bisa membuat produknya itu banyak dilihat. Yang saya tahu, kalau misalkan iklannya yang pertama itu, kan kalau nggak ada yang dilihat, produk kita itu nggak tahu di posisi berapa kan, misalkan 1, 2, 3 ataupun ke 100 di produk kita teman-teman ya, kalau misalkan dicari. Tapi kalau misalkan kita iklankan, view-nya itu banyak, maka ada kelebihannya. Yang pertama, iklan kita itu bakalan mudah muncul dicari ketika memasukkan pencarian. Yang kedua, ketika kita iklan produk ataupun iklan kata kunci, produk kita itu bakalan mudah ditemukan juga karena sudah ada PO teman-teman ya. Jadi kalau misalkan iklan maratonnya udah beres, kalian iklan lagi, baik itu iklan kata kunci ataupun iklan produk. Nah, rekomendasi untuk iklan maraton itu berapa sih bang? Untuk toko baru ataupun produk baru? Untuk produk baru, maratonnya itu lebih baik kita ambil maksnya itu 200.000 ataupun 250.000. Bebas mau pakai iklan produk ataupun iklan otomatis. Ya, kalian lihat hasilnya, kalau bagus langsung lanjut ke iklan selanjutnya. Mau itu pakai iklan duplikasi ataupun iklan spam ataupun iklan pack ya, serah. Nah, itu teman-teman ya untuk iklan maraton produk. Yang kedua, iklan produk harga kompetitor, trusted. Ini disamakan ya. Yang tadi kan cuman gambar. Nah, yang kedua, gambarnya gambar kalian, tapi harganya harga sama dengan kompetitor kayak gitu. Tapi jangan sampai di loss teman-teman ya. Maksudnya itu kayak gini. Kalian atur berapa hari iklan itu jalan dan berapa hari juga harga itu tetap harganya itu sama dengan kompetitor. Kalau misalkan 2 hari, berarti setelah 2 hari, 3 harinya itu kalian ubah teman-teman ya si harga tersebut. Dan jangan tinggi-tinggi harganya ya. Selanjutnya, di sini ada iklan otomatis 5 produk. Ini iklan pancingan. Nah, ini adalah iklan yang sering saya jalankan. Kalau misalkan iklan itu iklan produk ataupun iklan otomatis. Kalau misalkan iklan itu iklan produk terbaru ataupun iklan
produk terlaris. Jadi contohnya kayak gimana Bang? Contohnya, kalian tambah dulu top ads kayak gini ya. Buat aja budgetnya itu 100.000 teman-teman ya. Nah, dari sini kalian buat satu grup, satu produk. Jadi jangan satu grup itu 5 produk, jangan. Kita ambil yang kurma ini. Satu kayak gini misalkannya ya. Terus istrinya itu kita buat kurma 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 3 contoh ini mah teman-teman ya. Terus di sini kalian bebas mau pakai auto otomatis ataupun auto manual. Kalau saya dibiarkan dulu auto otomatis kayak gini. Yang pertama grup 1 ya. Terus diiklankan kayak gini. Terus di sini kalian buat lagi grup. Yang kedua, tadi kan pilih auto otomatis ya. Nah, yang keduanya itu kalian pilih yang manual. Terus sesuaikan biaya iklannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk iklan non combo yang bisa kalian gunakan. Jadi di sini secara garis besar ataupun intinya kalian bermain di gambar dan kalian bermain di harga teman-teman ya. Ini bisa disesuaikan. Nah, itu mungkin ya untuk video yang pertama. Kalau misalkan cara ini menarik, pengen teman-teman coba, silahkan dicoba. Kalau misalkan udah paham semuanya, baru nanti lanjut di video kedua. Link video kedua saya akan taruh di komentar teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.